Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novita Hardianti, NIM C1B020055 dari Prodi Ilmu Tanah. Kali ini saya akan menjelaskan secara singkat mengenai batuan endapan atau yang biasa dikenal dengan batuan sedimen. Baik, tanpa perlu panjang lebar, mari kita mulai penjelasannya. Batuan sedimen itu apa sih? Jadi batuan sedimen adalah batuan yang terbentuk di permukaan bumi pada kondisi temperatur dan tekanan yang rendah. Batuan ini berasal dari batuan yang lebih dahulu terbentuk, baik itu dari batuan beku, batuan metamorf, maupun dari batuan sedimen itu sendiri, yang mengalami proses pelapukan, dilanjutkan erosi, dan kemudian lapukannya diangkut oleh air, udara, atau es yang selanjutnya diendapkan, dan berakumulasi di dalam cekungan pengendapan membentuk sedimen. Material sedimen itu kemudian terkompaksi, mengeras, dan mengalami litifikasi dan terbentuklah batuan sedimen. Selanjutnya, ciri-ciri dari batuan sedimen. Yang pertama adalah warna. Beberapa ciri warna mineral yang penting pada batuan sedimen diantaranya seperti kuarsa, mika, feldspar, karbonat, dan lempung. Kuarsa di sini ada yang berwarna putih jernih, putih susu, dan tidak memiliki belahan. Adapun mika. Mika apabila berwarna putih diberi nama muskovit. Apabila berwarna hitam diberi nama biotit. Nah, keduanya dicirikan adanya belahan seperti lembaran-lembaran. Feldspar apabila berwarna merah daging diberi nama ortoklas, apabila berwarna putih abu-abu diberi nama plagioklas. Untuk karbonat, biasanya mineral ini diberi nama kalsit atau dolomit. Ciri utama mineral karbonat ini adalah bereaksi dengan HCl. Untuk lempung, bila berwarna putih berkilap, tanah disebut kaolin yang merupakan hasil pelapukan feldspar, dan bila berwarna kelabu disebut ilit yang merupakan hasil pelapukan dari muskovit. Yang kedua adalah tekstur. Tekstur di sini dibedakan menjadi dua, yaitu klastik dan non-klastik. Tekstur klastik adalah hasil rombakan dari batuan sebelumnya, sedangkan untuk non-klastik adalah memiliki ciri khas kristal-kristal yang saling menjari. Yang ketiga adalah struktur. Struktur di sini dibedakan menjadi tiga, yaitu berlapis, berdegradasi, dan silang siur. Berlapis di sini bila ketebalan batuan lebih besar dari 1 cm disebut lapisan, dan bila lebih kecil dari 1 cm disebut laminasi. Berdegradasi maksudnya bila butiran dalam batuan semakin halus dari bagian atas sampai bawah. Selanjutnya silang siur, yang merupakan bila salah satu seri perlapisan saling memotong dalam tubuh batuan. Pembentukan sebuah batuan dapat terjadi dalam sebuah siklus yang disebut siklus batuan. Diawali oleh magma yang mencoba menerobos masuk ke permukaan bumi. Semakin dekat permukaan, suhu atau temperatur magma semakin menurun, sehingga dapat terjadi proses kristalisasi atau pembekuan magma, membentuk suatu batuan yang disebut batuan beku. Batuan beku kemudian dapat terangkat ke permukaan, bersentuhan dengan atmosfer, dan karena faktor fisika dan kimia, batuan tersebut dapat mengalami pelapukan dan kemudian tererosi. Agen erosi di sini dapat berupa angin ataupun air. Aliran erosi tersebut kemudian terakumulasi dalam sebuah cekungan dan mengalami sebuah proses sedimentasi, kompaksi, dan sementasi, yang akhirnya terbentuk batuan sedimen. Akibat akumulasi material sedimen yang terjadi secara terus-menerus dan karena pengaruh aktivitas-aktivitas tektonik, batuan sedimen dapat mengalami perubahan temperatur dan tekanan sehingga berubah menjadi batuan metamorf. Jika penambahan temperatur dan tekanan terjadi secara terus-menerus, maka batuan metamorf tersebut dapat melebur kembali menjadi magma. Di samping itu, karena adanya aktivitas-aktivitas tektonik, batuan sedimen maupun batuan metamorf dapat terangkat ke permukaan dan mengalami proses pelapukan serta erosi. Batuan beku pun dapat terubah secara langsung menjadi batuan metamorf apabila mendapat temperatur dan tekanan yang cukup. Hal ini pun dapat terjadi karena adanya aktivitas-aktivitas tektonik. Nah, seperti itulah proses pembentukan batuan secara umum yang terjadi dalam sebuah siklus batuan. Secara umum, batuan sedimen dibedakan menjadi dua, yaitu sedimen klastik dan sedimen non-klastik. Sedimen klastik ini mineral pembentuknya dapat berupa konglomerat, breksi, batu pasir, batu lanau, batu lempung berlapis, dan batu lempung. Untuk sedimen non-klastik, mineral pembentuknya seperti batu gamping. Adapun batu gamping ada yang berupa klastik dan yang non-klastik. Dan yang selanjutnya adalah batu dolomit. Selanjutnya, proses pembentukan batuan sedimen. Proses terbentuknya batuan sedimen melibatkan 3 proses pengerasan atau pembatuan, antara lain
Yang pertama pemampatan, yang kedua penyimenan, dan yang ketiga pengabluran semula. Pemampatan atau convection, proses ini menyebabkan butiran sedimen akan tertekan semasa tertimbus. Tertekan semasa tertimbus maksudnya susunan butirannya akan tersusun dengan lebih padat. Selanjutnya penyimenan, yang merupakan proses di mana mineral baru yang berasal dari cairan rongga akan terbentuk atau terendap di permukaan butirannya. Yang selanjutnya adalah pengabluran semula, yang dimana pengabluran ulang ialah proses perubahan ukuran atau bentuk dari batuan sedimen tanpa disertai dengan perubahan kimia atau mineralnya. Namun, pada umumnya batuan sedimen terbentuk melalui dua cara. Yang pertama, batuan sedimen terbentuk dalam lembangan pengendapan. Proses pembentukannya tidak mengalami proses pengangkutan. Sedimen jenis ini dikenal sebagai sedimen autochthonous. Dan yang kedua, batuan sedimen terbentuk tidak dalam lembangan pengendapan, melainkan di luar lembangan pengendapan. Nah, proses pembentukannya mengalami proses pengangkutan yang mana pengangkutan tersebut membawa sedimen lembangan pengendapan yang baru. Seperti itu. Selanjutnya, ketersediaan dan tingkat sedimentasi. Batuan sedimen meliputi 75% dari permukaan bumi. Diperkirakan batuan sedimen mencakup 8% dari total volume kerak bumi. Situasi di mana batuan dibentuk disebut lingkungan pengendapan. Setiap lingkungan pengendapan memiliki kombinasi karakteristik, proses geologi, dan situasi yang berbeda. Jenis sedimen yang diangkut ke suatu tempat, tetapi juga bergantung pada lingkungan pengendapan itu sendiri, seperti lingkungan pengendapan laut atau marin, yang bermakna bahwa batuan tersebut terbentuk di laut atau samudra. Adapun contoh lain seperti sebuah batuan sedimen yang terbentuk di benua disebut memiliki lingkungan pengendapan benua. Contoh lingkungan pengendapan benua yaitu laguna, danau, rawa, dataran banjir, dan kipas aluvial. Tingkat pengendapan berbeda tergantung pada lokasinya. Sebuah saluran di flat tidak dapat mengalami pengendapan beberapa meter sedimen dalam satu hari. Sementara di dasar laut dalam, setiap tahun hanya beberapa milimeter dari sedimen terendapkan. Dalam banyak kasus, sedimentasi terjadi secara perlahan, di padang pasir misalnya, yaitu angin mengendapkan material silisiklastik, pasir atau lanau di beberapa tempat, atau banjir katastropik di lembah mungkin menyebabkan pengendapan mendadak sejumlah besar material detrital. Tetapi di sebagian besar tempat, erosi eolian yang mendominasi. Nah, jumlah batuan sedimen yang terbentuk tidak hanya bergantung pada jumlah material yang tersedia, tetapi juga pada seberapa baik materi terkonsolidasi. Nah, erosi menghilangkan sedimen terendapkan segera setelah pengendapan itu terjadi. Berikutnya adalah klasifikasi. Klasifikasi di sini berdasarkan proses pengendapannya. Yang pertama adalah batuan sedimen klastik. Batuan sedimen klastik ini adalah batuan yang terbentuk dari proses pengendapan kembali pecahan batuan asal atau sebelumnya. Yang kedua, batuan sedimen kimiawi, yang merupakan batuan yang terbentuk dari proses kimia. Dengan kata lain, merupakan batuan yang terbentuk sebagai hasil penguapan suatu larutan atau pengendapan material di tempat itu juga. Yang ketiga adalah batuan sedimen organik, di mana batuan sedimen ini terbentuk dari pengendapan bahan organik karena adanya aktivitas binatang atau tumbuhan. Dan yang terakhir adalah batuan sedimen vulkanik, yang merupakan batuan yang terbentuk dari letusan Gunung Merapi karena adanya aktivitas Gunung Merapi di mana debu yang keluar akan terendap seperti sedimen lainnya. Yang kedua, klasifikasi berdasarkan tempat pengendapannya dibagi menjadi 4. Yang pertama, batuan sedimenteritis, merupakan batuan sedimen yang proses pengendapannya berlangsung di darat. Contohnya, batu pasir dan tanah los. Yang kedua, batuan sedimen marin. Batuan sedimen marin adalah batuan sedimen yang proses pengendapannya berlangsung di laut. Contohnya, batu karang dan batu garam. Yang ketiga, batuan sedimen fluvial, merupakan batuan sedimen yang proses pengendapannya berlangsung di sungai, contohnya seperti pasir dan tanah liat. Yang keempat, batuan sedimen glasial, merupakan batuan yang proses pengendapannya berlangsung di daerah es atau salju, contohnya batu morena. Dan yang terakhir adalah komposisi kandungan jenis sedimen. Jenis batuan sedimen yang paling umum ada dua, yaitu batuan klastik dan batuan non-klastik. Batuan klastik seperti batuan konglomerat, dengan fragmen berupa mineral kuarsa atau batuan sedimen metamorf dan batuan beku. Tanahnya bersifat liat sampai dengan lempung.
Unsur hara berimbang antara unsur hara makro dan unsur hara mikronya. Batu breksi tersusun dari mineral rijang, granit, kuarsa, batu gamping, dan lain sebagainya. Batu pasir dengan rumus kimia SiO2 tersusun dari kuarsa, feldspar seperti basalt, riolit, sabak, krolit, dan biji besi. Bersifat tanah parsiran serta miskin hara baik makro atau mikro dengan porositas yang tinggi. Batu lanau tersusun dari mineral kuarsa dan feldspar. Batu lempung dengan rumus kimia Al2O3 NiO2 KH2O, di mana N dan K ialah nilai numerik molekul yang terikat dan bervariasi untuk massa yang sama, tersusun dari hidrous aluminium silikat yang butirannya halus kurang lebih 0,002 mm. Dan yang kedua adalah batuan non-klastik, di mana contohnya adalah batu gamping dengan rumus kimia CaCO3, tersusun oleh kalsium karbonat dalam bentuk mineral kalsit. Yang kedua adalah batu dolomit dengan rumus kimia CaMgCO32, mengandung 45,6% MgCO3 atau 21,9% MgO dan 54,3% CaCO3 atau 30,4% CaO. Baik, cukup sekian penjelasan singkat dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.